Hutang luar negeri Republik Indonesia turun drastis, dibayar Pak Jokowi. Hutang luar negeri atau ULN Indonesia pada Agustus 2022 tercatat 397,4 miliar US dollar, turun dibandingkan dengan posisi sebelumnya sebesar 400,2 miliar US dollar. Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan laporan Bank Indonesia dikutip pada Senin, secara tahunan posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5%, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1%. Dalam penjelasan Bank Indonesia, semakin kecilnya ULN pemerintah disebabkan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Sementara itu, instrumen surat berharga negara atau SBN secara neto mengalami kenaikan posisi. Seiring dengan peningkatan inflow pada SBN domestik yang mencerminkan kepercayaan investor asing yang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Demikian ujar Direktur Departemen Komunikasi Junanto Herdiawan. ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada Agustus 2022 tercatat sebesar 204,1 miliar dolar Amerika Serikat, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 206,1 miliar dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,0%, lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,2%. Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan masing-masing sebesar 3,6% dan 1,6%, antara lain karena pembayaran neto hutang dagang dan kewajiban lainnya. Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,5% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,1% terhadap total ULN swasta. Sementara itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB yang tetap terjaga di kisaran 30,4%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,7%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisasi resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Posisi hutang luar negeri ULN Indonesia pada Agustus 2022 kembali turun. Bank Indonesia mencatat ULN per akhir Agustus 2022 tercatat sebesar 397,4 miliar US dollar atau turun 2,8 miliar US dollar dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 400,2 miliar US dollar. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik, pemerintah dan bank sentral maupun sektor swasta. Demikian tulis Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Junanto Herdiawan. Secara tahunan, posisi ULN Agustus 2022 terkontraksi 6,5% secara tahunan, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1%. Bila dirinci, ULN pemerintah pada Agustus 2022 tercatat sebesar 184,9 miliar US dollar atau turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya yang sebesar 185,6 miliar US dollar. Bila menilik secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi 10,9% secara tahunan. Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan Juli 2022 yang sebesar 9,9% secara tahunan.
Penurunan ULN pemerintah terjadi akibat adanya penurunan pinjaman seiring dengan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Sementara itu, instrumen surat berharga negara atau SBN secara neto mengalami kenaikan posisi seiring dengan peningkatan inflow pada SBN domestik yang mencerminkan kepercayaan investor asing yang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Junanto menyampaikan posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. Sementara itu, ULN swasta pada Agustus 2022 tercatat 204,1 miliar US dollar atau turun tipis jika dibandingkan pada Juli 2022 yang sebesar 206,1 miliar US dollar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,0% secara tahunan atau lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,2% secara tahunan. Perkembangan tersebut disebabkan oleh ULN lembaga keuangan atau financial corporation dan perusahaan bukan lembaga keuangan atau non-financial corporation masing-masing sebesar 3,6% dan 1,6%, antara lain karena pembayaran neto hutang dagang dan kewajiban lainnya. Posisi hutang luar negeri ULN Indonesia pada Agustus 2022 kembali turun. Bank Indonesia mencatat ULN per akhir Agustus 2022 tercatat sebesar 397,4 miliar US dollar atau turun 2,8 miliar US dollar dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 400,2 miliar US dollar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,0%, lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,2%. Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan masing-masing sebesar 3,6% dan 1,6%, antara lain karena pembayaran neto hutang dagang dan kewajiban lainnya.